2022 telah menjadi sebuah tahun yang brutal bagi pasar kripto, dengan runtuhnya mantan perusahaan raksasa seperti Terra, Three Arrows Capital, serta FTX yang mendatangkan malapetaka tambahan pada industri kripto. Sentimen negatif ada di mana-mana. Harga aset kripto turun sangat signifikan. Total market cap kripto turun lebih dari 71% dari puncaknya, memusnahkan lebih dari 2,2 triliun dolar hanya dalam waktu 1 tahun. Tapi, apakah yang terburuk sudah berakhir sampai di sini? Chris Bernstein percaya itu. Chris merupakan seorang mitra di perusahaan Ventura Placeholder dan seorang OG kripto sejati yang telah bertahan dalam banyak siklus pasar kripto. Dia menulis salah satu buku paling awal tentang investasi kripto dan merupakan analis pertama yang meliput soal kripto. Dia juga berhasil mengantisipasi bear market kali ini. Ia memprediksi puncak tertinggi pasar kripto pada November 2021 dan mengingatkan untuk berhati-hati selama rally bulan Juli-Agustus kemarin. Sekarang, ketika banyak yang mempertanyakan masa depan kripto, Chris malah berbalik menjadi bullish. Percaya ada peluang yang kuat bahwa kita telah mencapai titik terendah di pasar kripto. Dalam video hari ini, kita akan menggali lebih dalam alasan-alasan utama mengapa Chris berpikir bahwa kita sudah berada di bottom. Oke, let's go! Tidak ada penjual yang terpaksa. Banyak yang percaya bahwa keruntuhan FTX akan memulai peristiwa penularan kedua dalam skala krisis kredit pada bulan Mei-Juli di tahun ini setelah keruntuhan Terra. Namun, Chris percaya bahwa alih-alih menciptakan gelombang baru penjualan paksa, keruntuhan FTX adalah grand finalnya. Peristiwa terakhir yang menyebabkan pelepasan dan pengurangan besar-besaran yang telah kita lihat sejak kehancuran UST. Lantas, siapa yang akan melakukan penjualan besar-besaran secara terpaksa berikutnya? Sulit untuk mengatakannya sekarang, jika dibandingkan dengan pertengahan tahun ini, ketika lebih mudah untuk mengidentifikasi kemungkinan pemain yang gagal. Industri kripto secara keseluruhan memiliki posisi yang lebih baik untuk menghadapi badai FTX yang relatif terhadap runtuhnya Terra dan Three Arrows Capital. Karena kebijakan kredit di seluruh kripto yang dalam hal ini dimaksudkan traditional finance sekarang jauh lebih ketat daripada saat peristiwa keruntuhan Terra dan Three Arrows Capital terjadi. Meskipun kita mungkin masih akan melihat beberapa kebangkrutan, hal ini tidak akan menambah tekanan jual jangka pendek. Karena aset-aset yang dipegang oleh perusahaan yang bangkrut akan dilelang di kemudian hari. Chris memang mengakui banyak ada risiko penjualan akhir bulan dari penebusan dana. Tetapi Chris percaya bahwa dampaknya ke pasar dapat dikurangi. Karena sebagian besar dana yang ditebus kemungkinan besar telah dijual murah. BTC berada di wilayah diskon besar. Alasan lain mengapa Chris yakin bahwa kita telah mencapai titik terendah adalah karena berbagai indikator on-chain, teknis, dan kuantitatif, mana menunjukkan bahwa Bitcoin berada di wilayah diskon besar. Satu metrik yang ditunjukkan oleh Chris adalah rasio nilai pasar terhadap nilai realisasi atau market value to realized value, kalau disingkat menjadi MVRV. Menurut WooMetrics, memperkirakan nilai yang dibayarkan untuk semua koin yang ada dengan menjumlahkan nilai pasar koin-koin tersebut pada saat mereka terakhir kali dipindahkan di blockchain. Chris percaya bahwa BTC berada di wilayah diskon besar karena ini menunjukkan bahwa sebagian besar investor berada di posisi bawah dan oleh karena itu kecil kemungkinannya untuk keluar dari posisi mereka. Metrik on-chain lainnya adalah alamat aktif harian, yang dimana alamat aktif harian melonjak menjadi 1 juta lebih pada 9 November kemarin sejak tragedi di pertengahan tahun ini. Chris yakin bahwa lonjakan alamat aktif ini menunjukkan bahwa para pembeli baru mulai berdatangan ke pasar. Dengan cara apa lagi kita bisa mengukur apakah Bitcoin telah mencapai titik terendahnya? Salah satu indikatornya adalah Simple Moving Average atau SMA. Simple Moving Average 200 mingguan yang secara historis mewakili bagian bawah BTC. Dan saat ini, BTC diperdagangkan di bawah level tersebut. Terakhir, Chris melihat tingkat perdanaan di future perpetual untuk menilai posisi trader. Secara khusus, dia menyatakan bahwa dia sedang mencari sebuah periode pendanaan negatif yang berkelanjutan, atau ketika posisi short membayar long.
Meskipun dapat bervariasi secara dramatis berdasarkan bursa exchange tertentu, pendanaan BTC tahunan adalah minus 9,8% di Binance. Salah satu potensi risiko yang luar biasa adalah kapitulasi penambangan Bitcoin. Meskipun ia yakin, hal ini mungkin tidak akan memberikan dampak sebesar siklus sebelumnya, dikarenakan pelembagaan sektor ini. Fundamental Ethereum kuat. Chris yakin, the merge pada struktur dan arus pasar Ethereum mulai terasa. Untuk mendukung klaim ini, dia menunjukkan bahwa dasar Ethereum selama kedalaman aksi jual FTX pada 9 November lalu lebih tinggi daripada dasarnya selama keruntuhan Celsius dan Three Arrows Capital. Chris mengaitkan hal ini dengan the merge, yang seperti kita ketahui telah menghilangkan tekanan jual penambangan karena memiliki sebuah penerbitan deflasi yang bersih. Chris juga melihat kelapisan aplikasi untuk mengevaluasi fundamental Ethereum. Secara khusus, dia menunjukkan bagaimana selama krisis ini dan DeFi di Ethereum tidak berhenti berdetak. Protokol DeFi utama telah beroperasi dengan sempurna, dengan pasar pinjaman utama tetap sepenuhnya membayar pembayaran dan melakukan likuidasi. Sementara DEX telah memfasilitasi miliaran volume perdagangan. Chris percaya bahwa para pengalokasi modal yang sangat memperhatikan ruang kripto menyadari dan memahami hal-hal ini. Teknikal Ethereum menunjukkan bahwa Ethereum berada di wilayah diskon besar karena diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 200 mingguannya. Namun, untuk mempertahankan sebuah rally, Ethereum perlu merebut kembali level ini. Makro mulai membaik. Meskipun prihatin dengan pertumbuhan ekonomi, Chris merasa bahwa sebuah perubahan latar belakang makro mungkin kondusif untuk mencapai titik terendah. Aset berisiko telah terpukul pada tahun 2022 karena The Fed telah menaikkan suku bunganya. Peningkatan dramatis dalam tingkat bebas risiko ini telah berkontribusi pada banyak kompresi di pasar ekuitas. Investor tidak mau lagi menerima valuasi sekarang karena adanya biaya modal yang sebenarnya. Akibatnya, perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tinggi, terutama yang ada di Nasdaq, di mana kripto telah menunjukkan korelasi yang kuat, telah mengalami penarikan brutal dengan besar-besaran yang sama pada pelepasan gelembung.com pada akhir 1990-an. Namun, satu perbedaan kritis antara sekarang dan dulu adalah bahwa fundamental dari banyak perusahaan ini kuat. Dengan bisnis seperti Meta yang terus menjadi mesin arus kas bebas dengan cengkeraman yang kuat atas pasar secara vertikal. Cetakan CPI dan PPI baru-baru ini juga melemah. Sementara, beberapa orang mungkin bingung di pasar yang rally dengan inflasi utama. Penting untuk diingat bahwa pasar selalu melihat ke depan. Seperti yang dikatakan Chris, pasar peduli tentang tingkat perubahan pada margin atau gagasan tentang hal-hal buruk yang melambat. Karena ini menunjukkan bahwa kondisi akan membaik di masa depan. Faktor-faktor yang selaras. Dengan deleveraging pasca Luna akan segera berakhir, indikator on-chain, teknis, dan kuantitatif, bullish untuk BTC dan ETH, serta latar belakang makro yang membaik. Faktor-faktor ini menyelaraskan pasar kripto untuk berada di dasar. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Chris mengharapkan volatilitas yang signifikan pada tahun 2023 dengan situasi yang mirip dengan pasar bearish terakhir. Kita mungkin akan mendapatkan kenaikan yang palsu yang diikuti dengan drawdown yang buruk. Namun, penemuan faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya cukup bagi Chris untuk percaya bahwa ada kemungkinan kuat yang terburuk setidaknya dalam segi harga sudah berlalu. Apakah Chris akan terbukti benar? Bagaimana pendapat kalian? Apakah pasar sudah bottom saat ini? Silahkan komen pendapat kalian di bawah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan
selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!